Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Iya, baik. Kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya, di mana saya berperan sebagai observer, kemudian saya konfirmasi peran untuk masing-masing. Ibu Lena sebagai coach, benar? Iya, Bu. Ya, dan Ibu Tiara sebagai coachee. Iya, Seperti itu. Bu. Ya, oke, baik. Sebelum nanti ke praktek coaching, ada beberapa hal terkait rubrik penilaian. Ada 3. Yang pertama itu mengenai observasi pra-coaching. Yang kedua, ketika coaching sedang berlangsung. Dan yang ketiga itu setelah pasca atau setelah coaching. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Lena sebagai coach. Hari ini kita akan membahas persiapan tentang supervisi ya Bu ya. Fokusnya adalah pada pengembangan kompetensi coaching seperti presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertama-tama saya ingin mendengar dari Ibu Lena, yang ingin dikembangkan kompetensi seperti apa Bu? Baik, terima kasih Ibu atas waktunya yang telah mau bersamai saya pada siang hari ini. Saya akan melaksanakan praktek coaching dengan Ibu Tiara. Saya berpikir bahwa saya bisa lebih meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif. Terkadang ya Bu, saya merasa sulit jika sepenuhnya terlibat dalam sebuah percakapan dengan coach. Iya, bagus kalau begitu. Jadi, fokus pada mendengarkan aktif akan menjadi, langkah yang baik ya, Bu, ya. Bagaimana, Ibu, menginginkan untuk saya amati dalam, sesi coaching ini? Saya pikir jika Ibu bisa melihat cara saya memberikan respon terhadap pertanyaan pada coach dan bagaimana saya merespon isu-isu yang mereka bagikan itu akan membantu saya mendapatkan wawasan yang lebih baik, Bu. Iya, jadi catatan tersebut akan saya perhatikan. Bagaimana Ibu sendiri terhadap, apa yang akan kita kembangkan untuk sekarang ini? Yang akan saya kembangkan, saya merasa masih ada ruang untuk ditingkatkan ya Bu, terutama dalam memastikan bahwa saya benar-benar memahami perspektif Koci dan memberikan respon yang membangun kepada Koci. Oh iya, terima kasih, atas keterbukaannya. Satu hal lagi pertanyaan, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Tentunya saya berharap mendapatkan umpan balik konkret ya Bu tentang cara saya Ya. mendengarkan aktif dan mungkin saran-saran untuk meningkatkannya. Selain itu juga jika ada teknik atau strategi tertentu yang bisa saya terapkan itu sangat akan membantu saya. Ya, baik kalau begitu. Sesi supervisi nanti akan kita dedikasikan untuk membahas hal ini secara lebih mendalam. Terima Seperti kasih itu, Bu? banyak ya. Ya, silakan lanjutkan. Terima kasih banyak ya Bu. Saya berharap pada sesi supervisi ini akan membantu saya lebih berkembang dalam aspek mendengarkan aktif dan kompetensi inti lainnya. Iya, tentu, saya senang dapat membantu. Sampai jumpa dalam sesi supervisi nanti. Ya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bu Tiara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini Bu Tiara?
Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana dengan Alhamdulillah. Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat ya Bu. Eh, ya sore-sore, siang menjelang sore ini ada apa nih Bu? Apakah ada yang ingin dibicarakan sehingga Ibu gabung pada kegiatan supervisi kali ini? Iya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Saya ada kendala Bu, terutama dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. Sepertinya saya tidak berhasil mencapai apa yang saya harapkan, khususnya dalam pembelajaran matematika. Oh iya, nih apa yang ingin Ibu dapatkan mungkin dari percakapan kita pada sore hari ini? Iya. Harapan saya, Bu, saya mendapatkan solusi terbaik terkait permasalahan pembelajaran matematika di kelas saya. Oh iya, jadi Ibu berharap mendapatkan solusi terbaik mengenai permasalahan yang Ibu hadapi pada pembelajaran di kelas Ibu ya. Nah, Betul, Bu. oke. Apa yang selama ini menjadi permasalahan pada pembelajaran matematika di kelas Ibu? Iya, Bu. Yang menjadi permasalahan adalah hasil pembelajaran matematika nilainya yang didapatkan selalu di bawah KKM. Seperti itu, Bu. Oh, jadi nilai yang didapatkan pada pembelajaran matematika di kelas Ibu itu di bawah KKM gitu ya, Bu? Kalau menurut Ibu, apa nih ukuran dari keberhasilan dalam pembelajaran matematika itu, Bu? Iya, menurut saya, Bu, pembelajaran matematika yang berhasil adalah perencanaan yang matang pada pelaksanaannya, siswa aktif, terlibat secara langsung, dan merasa aman, nyaman, dan bahagia tentunya, sehingga hasilnya bisa maksimal dan dapat mencapai target, Bu, atau KKM. Seperti itu, Bu. Oh iya, iya, iya. Kalau direntangkan dalam skala 1 sampai 10, kira-kira keadaan sekarang pembelajaran di kelas Ibu dan mungkin hasilnya pada pembelajaran matematika itu berada di angka berapa, Bu? Ya, kalau saya rentang mungkin kira-kira ya Bu di angka 5. Karena saya melihat kalau mendengar mata pelajaran mata pelajaran matematika itu mereka kayak yang malas, takut dan tidak bersemangat. Mereka tidak menikmati dan merasa tidak nyaman dalam pembelajaran. Bahkan hasilnya kalau dibandingkan dengan mata pelajaran lain jauh dari yang diharapkan. Selalu saja hasilnya di bawah KKM. Pada saat pembelajaran mereka itu pasif. Jika ya jika tidak aktif Bu. Nah, mereka hanya mengangguk-angguk saja, padahal mereka tidak mengerti pembelajaran matematika tersebut, Bu. Oh iya, iya. Jadi kalau direntangkan berada di angka 5 ya, Bu ya? Iya, Bu. Karena menurut pengamatan Ibu, dengan mata pelajaran matematika, mereka seperti merasa tidak bersemangat, malas, dan mungkin ada rasa takut ya, Bu ya. Iya, Oke, Bu. Seperti itu. selama ini upaya yang sudah dilakukan Ibu dalam pembelajaran matematika itu sendiri seperti apa? Saya sudah menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi, Bu, ceramah, tapi hasilnya kurang optimal, Bu. Hmm. Oh, seperti itu. Jadi, Ibu sudah melakukan metode diskusi dan ceramah, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Terus, apa ada upaya lain nih yang sudah Ibu lakukan untuk membuat anak lebih tertarik pada pembelajaran matematika? Sejauh ini saya berusaha lebih memilih mencoba berbagai model pembelajaran, Bu.
Oh, iya, iya, iya. Selain itu mungkin ada solusi lain untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik atau menyenangkan, Bu? Ya, mungkin saya menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif, yang banyak melibatkan peran siswa di dalamnya, atau bisa juga saya menerapkan strategi game dalam pembelajaran. Oh iya, betul sekali Bu. Nah, itu ide yang bagus ya Bu ya. Untuk mewujudkan upaya yang Ibu rencanakan tersebut, kira-kira akan ada kendala tidak ya? Untuk kendala mungkin bisa diatasi ya Bu, tetapi saya harus berusaha meminta saran terhadap rekan sejawat yang selama ini menerapkan pembelajaran yang menggunakan media dan permainan dalam pembelajarannya, Bu. Oh iya, iya, iya. Nah, jika itu dilakukan, apa yang menjadi indikator bahwa upaya tersebut berhasil, Bu? Iya, mungkin upaya yang saya akan lakukan atau sehingga berhasil, Bu, mungkin saya akan membuat perencanaan yang matang, pelaksanaan pembelajarannya yang di dalamnya siswa aktif, senang dan nyaman, dan menikmati proses sehingga pada akhirnya nilai sebagian besar siswa saya di atas KKM. Oh iya, benar-benar sekali. Apa nih yang menjadi komitmen untuk menjalankan aksi yang akan Ibu laksanakan? Ya, saya akan sesegera mungkin melakukan upaya tersebut pada saat pembelajaran matematika ya Bu di hari Selasa nanti. Saya masih ada waktu untuk merancang, menyiapkan media, kemudian literasi lewat internet, mencari game yang cocok untuk materi-materi pada pembelajaran matematika. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali. Nih, beberapa pertanyaan lagi ya, Bu ya. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, saya akan berkolaborasi dengan guru lain, misalnya dalam membuat media pembelajaran yang menarik, interaktif, khususnya dalam pembelajaran matematika. Kemudian saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat karena mereka sering menggunakan permainan dalam pembelajaran. Oke, Bu. Eh, runtut sekali dari apa rencana aksi yang akan Ibu laksanakan ya, Bu. Izinkan saya mencoba menyimpulkan dari pembicaraan tentang permasalahan dalam pembelajaran matematika yang Ibu hadapi. Anak-anak awalnya merasa tidak senang ya Bu, kelihatan malas, tidak bersemangat, bahkan mereka merasa takut terhadap pembelajaran matematika dan hasilnya di bawah KKM. Tadi Ibu juga telah menemukan solusi dengan menerapkan pembelajaran matematika itu menggunakan berbagai media yang menarik, bahkan meminta bantuan rekan sejawat ya Bu ya yang sudah menerapkan hal tersebut. Baik sekali itu, Bu, rencana dari apa yang akan Ibu lakukan. Ya, betul, Bu. Untuk selanjutnya, bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan, obrolan kita pada sore hari ini? Ya, Bu. Saya merasa senang, Bu, dan lega sekali karena telah berbicara dengan Ibu yang sangat luar biasa. Saya juga merasa mendapatkan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi dan saya menjadi lebih percaya diri. Seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah sekali, Bu. Baik, saya tidak sabar nih untuk menunggu kabar baik dari hasil apa yang sudah Ibu rencanakan. Dan mudah-mudahan menciptakan atau menunjukkan hasil yang baik ya, Bu, dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan saya bisa berhasil menyelesaikan masalah ini.
Baik, Bu. Apakah ada lagi yang ingin dibicarakan? Insya Allah sudah cukup, Bu. Oke, sepertinya untuk pembicaraan obrolan kita pada sore hari ini dicukupkan ya, Bu ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Tidak apa-apa, Bu. Saya ikut senang bisa kita bisa ngobrol dengan Ibu sehingga saya juga merasa jadi diberikan pengetahuan baru atau rancangan baru terhadap aksi yang akan Ibu lakukan. Ya, Bu. Mungkin sekian ya, Bu, dari saya. Mohon maaf jika ada pertanyaan atau kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Lena. Bagaimana perasaan Ibu setelah sesi coaching ini? Alhamdulillah, saya merasa cukup baik ya, Bu. Tapi tentunya saya juga penasaran nih dari feedback Ibu sebagai pengamat observer atau supervisor dari kegiatan coaching yang telah saya lakukan. Ya, saya mengamatinya tadi sangat bagus sekali ya Bu ya, di mana saya mendengarkannya. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu ya. Bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri terkait performa dalam kompetensi tadi? Setelah beberapa kali melaksanakan praktek coaching, termasuk tadi dengan coach saya Ibu Tiara, saya merasa sudah cukup percaya diri Bu dalam beberapa aspek, terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Namun, saya juga merasa masih perlu nih Bu meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif. Pemikiran yang bagus sekali ya Bu ya. Eh, Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Oh iya Bu, saya merasa terkadang saya terlalu fokus, Bu, pada pertanyaan-pertanyaan yang telah saya persiapkan. Dan hal itu mungkin menghambat kemampuan saya untuk benar-benar mendengarkan dari pertanyaan atau tanggapan menggali potensi yang ada pada diri coach. Ya, pemahaman itu sangat baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Tentu sekali, Bu, boleh sekali saya ingin mendengarkannya. Ya, baik. Saya mengamati tadi pada saat kita membahas tentang tadi ya Bu, topik yang Ibu laksanakan, Ibu berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang memancing koci untuk berpikir lebih dalam lagi. Itu sudah sesuai dan bahkan lebih tinggi dari standar yang saya lihat seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya tentunya senang sekali, Bu, mendengarnya. Itu sesuai dengan usaha yang saya lakukan dari beberapa kali telah melakukan coaching. Ya, baik. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya Bu ya. Misalnya saat kita berbicara tentang topik yang tadi ya Bu ya. Jadi saya mengamati Ibu jadi terkesan agak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan yang sebetulnya kalau menunjuk ke standar seharusnya lebih diberikan ruang lagi untuk koci merespon. Bagaimana pendapat Ibu untuk hal itu? Saya menyadari, Bu, hal tersebut. Mungkin saya perlu memberikan lebih banyak waktu untuk coaching merespon agar interaksi lebih berimbang ya Bu dan lebih leluasa bagi coaching.
Ya, itu langkah yang baik untuk dikerjakan ya, Bu. Jadi, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Ibu untuk meningkatkan lagi performa di selanjutnya, di momen selanjutnya? Oke, saya berencana untuk lebih memperhatikan kecepatan dalam mengajukan pertanyaan ya Bu, Mhm. memberikan ruang untuk coach merespon, dan secara keseluruhan lebih fokus pada proses mendengarkan aktif. Itu rencana yang sangat solid sekali. Kapan dan di mana Ibu berencana untuk menerapkan, perubahan ini, Bu? Saya akan mencoba menerapkannya pada sesi coaching berikutnya mungkin Bu, dan mungkin saya juga akan meminta umpan balik langsung dari teman coach saya. Hmm. Ya, baik. Itu adalah pendekatan yang baik sekali. Terakhir ya, Bu, ya, dari saya akan mencatatkan hasil pengamatan kita, dalam, performan, supervisi akademik ini. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Eh, saya merasa mendapat pemahaman yang lebih baik tentunya Bu tentang kekuatan dan area pengembangan saya. Feedback yang diberikan dari Ibu sangat membantu untuk merinci langkah-langkah perbaikan yang perlu saya ambil. Iya, baik kalau begitu. Saya sangat senang mendengarnya, Bu. Mari, kita terus berkolaborasi untuk meningkatkan, kompetensi coaching ini, begitu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan coaching eh, dan posisinya saya sebagai observer, kemudian Ibu Neng Elin sebagai coach dan Pak Epi sebagai coach. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai proses coaching ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, kita mulai saja. Selamat pagi, Bu Elin. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Ya, hari ini kita akan membahas persiapan untuk sesi supervisi. Fokusnya adalah pada pengembangan kompetensi inti coaching seperti present, mendengarkan aktif, dan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Ya. pertama-tama saya ingin mendengar dari Bu Elin. Saya ingin bantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu Elin? Ya, jadi saya berpikir bahwa saya bisa nantinya lebih meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif saya. Kemudian juga saya merasa sulit sepenuhnya terlibat dalam percakapan dengan coach itu sendiri. Seperti itu, Bapak. Ya, bagus, Bu. Eh, Fokus pada mendengarkan aktif akan menjadi lebih langkah yang baik. Bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati dalam sesi coaching berikutnya, Bu? Ya, jadi saya berpikir nantinya Bapak bisa melihat cara saya memberikan respon terhadap pertanyaan Koci dan bagaimana saya merespon isu-isu yang mereka bagikan. Itu akan membantu saya mendapatkan wawasan yang lebih baik lagi. Seperti itu, Bapak. Ya, catatan tersebut akan saya perhatikan, Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu?
Jadi saya merasa masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam memastikan bahwa saya benar-benar memahami perspektif Koci dan memberikan respon yang sangat membangun. Ya, ya terima kasih Ibu atas keterbukaan dan kejujurannya. Eh, Satu lagi pertanyaan Bu, gak apa-apa Bu? Iya, boleh, silahkan. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Jadi harapan saya itu mendapatkan umpan balik secara nyata tentang cara saya mendengarkan aktif dan mungkin nantinya saran-saran untuk meningkatkan kualitas saya gitu. Kemudian juga jika ada teknik atau strategi tertentu yang bisa saya terapkan akan sangat membantu sekali. Ya, baik Bu. Terima kasih. Sesi supervisi nanti akan kita dedikasikan untuk membahas hal ini secara lebih mendalam. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Saya berharap sesi supervisi ini akan membantu saya lebih berkembang dalam aspek mendengarkan aktif dan kompetensi inti lainnya lagi. Ya, ya tentu Bu. Saya senang dapat membantu. Sampai jumpa dalam sesi supervisi nanti ya Bu. Ya, Iya, untuk selanjutnya eh, seksi coaching saya persilahkan. ya. Baik Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep Andi sebagai observer. Assalamualaikum Pak Epi. Waalaikumsalam Bu Elin. Bagaimana kabarnya hari ini Waalaikumsalam Bapak? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah Pak, Bu. Kabar baik. Alhamdulillah ya. Eh, Bagaimana percakapan topik untuk hari ini tentang apa ya Pak ya? Kira-kiranya. Yang saya rasakan saat ini yaitu kesulitan Bu. Saya memiliki kesulitan untuk berkolaborasi Bu. Apalagi dengan ibu bapak guru di sekolah yang sudah senior-senior, itu mereka nyaman sekali untuk zona mereka saat ini Bu. Ya. Jadi Bapak sulit berkolaborasi dengan rekan sejawat Bapak seperti itu Pak? Iya, nah betul Bu seperti itu Bu. Nah saya ingin lebih dekat lagi Bu. Ya baik kalau begitu apa yang ingin didapatkan dari sesi sekarang ini Pak? Kira-kiranya? Nah untuk sesi sekarang Bu, saya ingin mendapatkan sebuah solusi tentunya cara bagaimana nantinya semua rekan guru itu bisa berkolaborasi dengan baik Bu. Sehingga mungkin hasil akhirnya bisa untuk kemajuan di sekolah kita Bu. Iya, baik. Jadi Bapak ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak tadi utarakan, seperti itu Pak. Nah, betul seperti itu Bu. Ya, memangnya situasi seperti apa yang sekarang terjadi di sekolah Bapak ini? Untuk situasi sekarang ini misalkan saja kemarin ya Bu ya, waktu ada kegiatan perlombaan. Ya, Jadi beliau itu ya senior saya ini terkesan cuek Bu, cuek sekali. Padahal sudah senior loh. Seharusnya kan bisa memberikan contoh yang lebih baik juga kan Bu ya, betul tidak? ya, ya, betul sekali Bapak. Kira-kira nih Pak, apa yang menyebabkan beliau-beliau itu seperti yang tadi Bapak utarakan? Nah mungkin mereka sudah memiliki zona nyamannya sendiri mungkin ya Bu ya. Nah itu saya juga kurang paham sendiri ini ya mungkin. Namun kurangnya menurut saya kurang motivasi dan kesadaran diri juga mungkin Bu, seperti itu. Ya, jadi
menurut Bapak situasi seperti itu mereka itu berada di zona nyamannya sendiri. Betul. Kemudian kurangnya motivasi dan kesadaran diri juga. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Baik kalau begitu. Situasi yang diinginkan oleh Bapak untuk sekarang ini seperti apa Pak? Nah, untuk sekarang situasi yang saya inginkan adalah semuanya itu berkolaborasi, Bu, dengan baik, tanpa adanya senioritas. Kemudian apa namanya? ASN, non ASN gitu. Mungkin seperti itu. Ya susah ya Pak kalau seperti itu. Betul. Baik, kira-kira ya Pak, kalau dilihat dari situasi yang Bapak sebutkan tadi, dari skala 1 sampai dengan 10, tingkat kolaborasi di sekolah Bapak sekarang berada di kisaran berapa Pak? Kalau persentasi ya Bu ya, kalau bertanya persentasi, saya kira ada di 60% Bu. Yang menurut saya kolaborasinya sudah baik. Berarti ada sekitar 40% yang kurang, Bu. Artinya dari 10 orang itu ada 4 orang yang kolaborasinya masih kurang dan perlu ditingkatkan, Bu. Berarti jumlah di sekolah Bapak itu 10 orang, gitu. Ya, Kurang lebih seperti 10 orang ya? Iya, 10 orang sama Pak Daris, Bu. Baik, kalau begitu. Kalau target yang ingin dicapai oleh Bapak, kira-kira Bapak menginginkan di kisaran berapa, Pak? Ya, kalau targetnya maksimal, Bu, 10. Tapi jika itu tidak terjadi, ya 9 juga nggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya, baik. Apa sih, Pak, yang membuat itu bisa terwujud atau harapan itu bisa terwujud? Harapan bisa terwujud mungkin kira-kira dengan adanya aksi nyata, Bu. Dengan aksi nyata, terus memberikan teladan mungkin untuk beliau-beliau ya, sehingga harapan saya nanti mereka itu tergugah, hati mereka menjadi tergugah untuk secara aktif, secara perlahan-lahan berubah dengan kesadarannya sendiri. Ada lagi, Bapak? Mungkin harapannya? Ya, tentunya ingin lebih baik lagi, Bu. Ya, bagus sekali ya Pak, bagus sekali. Jadi dengan aksi nyata, kemudian memberikan teladan, sehingga mereka itu bisa tergugah nantinya. Bagus sekali Bapak. Kemudian, apa sih yang harus disiapkan untuk gagasan yang tadi Bapak sebutkan? Untuk yang disiapkan pertama mungkin pendekatan secara pribadi, Bu, secara personal terlebih dahulu mungkin itu seperti itu kalau saya, Bu. Jadi pendekatan secara personal terlebih dahulu yang nantinya Bapak akan lakukan seperti itu. Iya. Kemudian kriteria apa yang nantinya hal itu bisa terwujud, Pak? Kriteria, kalau berbicara kriteria mungkin saya dalam kegiatan apapun ya Bu ya. Dalam kegiatan apapun, tidak dalam kegiatan seperti kemarin saja, berkolaborasi yang baik, kemudian mempunyai kesadaran diri ya, mempunyai motivasi diri Bu. Motivasi diri mereka sendiri. Nah, untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik itu yang seperti apa kan harus berkolaborasi dengan baik tentunya. Mungkin itu Bu. Jadi harapannya ya harapan yang sangat bagus sekali. Nah, apa yang ingin dilakukan setelah sesi ini, Pak? Yang ingin saya lakukan adalah melihat sebuah perubahan, Bu. Perubahan dari keempat rekan guru saya tadi, Bu, sudah ada perubahan atau belum untuk tahap awal? Itu pendekatan secara personal terlebih dahulu mungkin saya akan lakukan, Bu. Mungkin itu, Bu, rencananya. Ya, mudah-mudahan saya doakan ada perubahan nantinya ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan rencananya akan melakukan pendekatan secara personal yang tadi Bapak sebutkan? Segera, Bu, sesegera mungkin. Dan kalau tidak ada halangan, Bu, besok mungkin sudah saya mulai melakukannya, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, apa ya Pak? Untuk memastikan langkah atau gagasan berjalan dengan lancar, adakah orang yang bisa diminta bantuan oleh Bapak? Kira-kiranya? Ya tentu ada, Bu.
ada salah satu rekan guru lain ya mungkin yang memang secara pribadi kerjasamanya, kolaborasinya sudah baik dengan saya, dan itu bisa saya manfaatkan Bu untuk meningkatkan hal tersebut. Iya, baik kalau begitu. Kira-kira ada lagi yang diminta bantuan? Mungkin ada beberapa orang, cuma saya tidak tidak berpikiran lebih banyak orang ya, mungkin satu orang saja itu saya sudah cukup Bu. Iya, bagus sekali Bapak. Seru sekali apa ya topik yang kita bahas hari ini. Baik, dari percakapan ini apa yang bisa disimpulkan oleh Bapak? Permasalahan tentang mungkin tentang sulitnya kolaborasi kan Bu ya, saya juga sudah katakan tadi, itu terutama dalam beberapa guru yang sudah senior Bu. Ada beberapa sih yang saya lakukan, yaitu Ya. pendekatan secara personal, aksi nyata, dan meminta saran dari rekan guru yang lain. Mungkin itu yang sudah dilakukan. Iya, bagus sekali Bapak. Jika kolaborasinya sudah tercapai nih Pak ya, kira-kira tindakan selanjutnya yang akan dilakukan atau kegiatan atau program yang akan dilaksanakan itu seperti apa Pak? Untuk program yang akan dilaksanakan, yang pertama mungkin memaksimalkan kegiatan dan program yang sudah berjalan sebelumnya Bu, ya. Karena mungkin dengan berkolaborasi semuanya pasti akan berjalan sesuai dengan harapan Bu. Ya, jadi intinya dengan berkolaborasi harapan-harapan yang ingin dicapai itu bisa terwujud ya. Iya, Kemudian nantinya itu sekolah itu akan berkembang dengan maksimal. Seperti itu ya Pak ya? iya, Ya, betul. luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali Bapak. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan harapan Bapak dan saya yakin pasti sekolah Bapak akan semakin berkembang lagi. Amin, amin ya robbal alamin Bu Elin. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama Bapak. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Observer. Ya, terima kasih coaching yang sangat menarik dan bagus sekali ya, terjadi kolaborasi ya Bu. Ya, Ya, selamat siang, sore Bu, masih semangat. Alhamdulillah selalu semangat Bapak. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah sesi coaching tadi Bu? Kalau ditanya perasaan ya Pak, perasaan saya itu cukup baik, tapi tentu penasaran juga dengan feedback dari Bapak. Mendengarnya, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Kalau ditanya menilai sendiri cukup sulit ya Pak ya, tapi saya merasa cukup percaya diri dalam beberapa aspek, terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Namun saya merasa masih perlu meningkatkan dalam hal kemampuan mendengarkan aktif. Seperti itu Bapak.
Bapak, maaf bisa diulangi, Pak? Pak Asep, bisa diulangi? Ini sinyalnya kurang baik. Apa yang membuat Iya. Ibu menilai demikian, Bu? Gimana Bapak? Gimana Bapak? Maaf. Nilai demikian seperti itu. Oh, eh, jadi di sini saya merasa terkadang saya terlalu fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang telah saya persiapkan. Jadi dalam hal itu mungkin menghambat kemampuan saya untuk benar-benar mendengarkan tanggapan Koci itu sendiri. Seperti itu, Bapak. Ya, pemahaman itu sangat baik, Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Ya, sangat boleh sekali dan saya ingin mendengarkannya. Baik, Bu. Saya pada proses coaching tadi, saya mengamati pada saat kita membahas topik, Ibu berhasil mengajukan pertanyaan berbobot yang memancing coach untuk berpikir lebih dalam. Itu sudah sesuai atau bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini, Bu? Saya senang sekali mendengarkannya, Bapak, dan itu sangat sesuai dengan usaha yang saya lakukan. Ya, baik, Bu. Namun demikian, saya juga mohon maaf ya, Bu, sebelumnya. Misal, saat kita berbicara tentang topik, saya mengamati Ibu agak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya lebih diberi. Bagaimana pendapat Ibu seperti itu, Bu? Ya, eh, jadi saya sangat akan hal itu. Mungkin saya perlu memberikan lebih banyak waktu untuk Koci dalam merespon setiap interaksi supaya nantinya lebih berimbang. Seperti itu, Pak. Ya, baik, Bu. Itulah langkah yang sangat baik untuk dikerjakan. Nah, dan diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa dalam sesi coaching ini, Bu? Ya, jadi saya akan berusaha, saya akan berencana untuk lebih memperhatikan kecepatan mengajukan pertanyaan, kemudian juga memberikan ruang untuk Koci merespon, seperti itu ya Pak. Dan yang terakhir, secara keseluruhan saya akan lebih fokus pada proses mendengarkan aktif. Mungkin seperti itu Bapak. Ya, itu rencana yang sangat baik sekali, Bu. Kapan dan di mana Ibu berencana untuk menerapkan perubahan itu, Bu? Saya akan mencoba menerapkannya pada sesi coaching berikutnya, Pak. Dan mungkin saya akan meminta umpan balik langsung dari coach tersebut. Ya, itu adalah pendekatan dan kerjasama yang baik, Bu. Terakhir, saya akan Ya. mencatatkan hasil pengamatan kita dalam forum supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini, Bu? Jadi yang saya dapatkan itu saya merasa pemahaman yang lebih baik lagi tentang apa ya kekuatan dan area pengembangan saya. Kemudian juga
yang diberikan sangat membantu sekali untuk merinci langkah-langkah perbaikan yang perlu saya ambil nantinya. Ya, saya senang mendengarnya, Bu. Jadi mari terus berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi coaching. Nah, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Neng Elin sebagai coach dan Pak Ya, terima kasih Bapak selaku observasi. Mudah-mudahan kebaikan lagi gitu. ya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sesi ini adalah video rekaman kegiatan coaching di mana saya sebagai observer, Pak Asep sebagai coach, dan Ibu Neng Elin sebagai coachee. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai untuk rekamannya Pak Asep ya. Siap Pak, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Asep. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Epi. Selamat pagi. Pak Asep, Ya Pak. hari ini kita akan membahas persiapan ya untuk sesi supervisi Pak Asep ya, di mana fokusnya adalah pada pengembangan kompetensi inti coaching kita. Nah, namun sebelumnya saya ingin mendengar Pak Asep, apa yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang di bagian mananya Pak Asep? Ya, saya berpikir bahwa saya bisa lebih meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif saya, Pak. Terkadang saya merasa sulit sepenuhnya terlibat dalam percakapan dengan kuci, Pak. Bagus Pak. Fokus pada pendengaran aktif itu akan menjadi langkah yang baik, Pak. Namun di sini saya ingin menanyakan lebih lanjut mungkin Pak ya. Di bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati lebih mendalam pada sesi coaching nanti Pak Asep? Baiklah Pak Epi, saya pikir jika Bapak bisa melihat cara saya memberikan respon terhadap pertanyaan coach dan bagaimana saya merespon isu-isu yang mereka bagikan, itu akan membantu saya mendapatkan wawasan yang lebih baik, Pak. Oke, catatan tersebut mungkin akan saya garis bawahi ya Pak Asep ya nanti pada kegiatan coaching nanti. Lalu bagaimana penilaian Pak Asep sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan pada kegiatan coaching ini? Saya merasa masih ada ruang untuk peningkatan, ya terutama dalam memastikan bahwa saya benar-benar memahami perspektif coach dan memberikan respon yang membangun, Pak Epi. Ya, saya ucapkan terima kasih ya Pak Asep atas keterbukaannya Pak Asep Sama-sama Bapak. pada saya. Namun satu lagi pertanyaan mungkin Pak Asep ya, mengenai harapan Bapak
Apa harapan Pak Asep dari observasi mungkin yang akan kita lakukan bersama nanti? Ya, saya berharap mendapat umpan balik konkret tentang cara saya mendengarkan aktif, Pak. Dan mungkin saran-saran untuk meningkatkannya. Selain itu, jika ada teknik atau strategi tertentu yang bisa saya terapkan, itu akan sangat membantu, Pak. Baik, baik Pak Asep. Sesi supervisi nanti mungkin ya akan kita dedikasikan lagi untuk membahas hal ini secara lebih mendalam lagi mungkin di nanti ya Pak Asep ya. Ya, siap, Pak. Siap, siap. Oke Pak Asep, Siap, Pak. saya senang dapat membantu Pak Asep ya. Semoga nanti hasil dari observasi yang saya berikan, umpan balik yang saya berikan nanti dapat membantu Pak Asep untuk coaching selanjutnya. Baiklah Pak Asep, sampai jumpa dalam sesi supervisi nanti. Sekarang silahkan Pak Asep melakukan sesi coaching dengan Koci dan saya akan melakukan observasi ketika Pak Asep sedang melakukan sesi coaching dengan Koci. Oke, silakan Pak Ya, Asep. siap. Siap. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Ya. Baiklah, Ibu, sekarang kita pada proses coaching di mana saya menjadi coach dan Ibu Elin sebagai coach. Nah, Ya, Pak. Assalamualaikum Bu Elin. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat baik sekali. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik juga, Bu. Meski kemarin sempat kena flu, karena saya habis mengikuti upacara di Jakarta, tapi sekarang alhamdulillah sekarang sudah sehat dan bisa beraktivitas. Nah, Bu Elin, gimana apa yang ingin dibicarakan sore hari ini, Bu Elin? Ya, yang ingin dibicarakan itu terkait di kelas saya ya Pak. Jadi ada anak yang dia itu kalau disuruh ke depan atau disuruh apapun dia itu tidak berani tampil. Jadi saya melihatnya anak itu kurang percaya diri, Bapak. Ya, Bu. Oh, jadi Ibu menghadapi permasalahan terkait murid yang memiliki permasalahan dalam rasa percaya diri begitu, Bu? Iya, iya benar sekali, Bapak. Ya. Memangnya bagaimana tingkat kepercayaan diri anak itu saat ini, Bu? Eh, sangat gimana ya? Sangat rendah sekali. Jadi eh, tidak ada satupun gitu yang ketika saya meminta untuk ke depan itu dia itu tidak mau gitu. Iya, Bu. Eh, Kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan atau dimiliki anak tersebut berkaitan dengan kepercayaan dirinya, Bu? Ya, jadi saya menginginkan kondisi anak itu bisa apa ya, bisa berbaur dengan temannya. Kemudian juga ketika saya menyuruh itu anak itu bisa gitu ke depan gitu tanpa apa ya, tanpa malu gitu. Jadi itu yang saya harapkan untuk saat ini seperti itu. Ya, ya, bagus, Bu. Saya ingin anak menurut Ibu sekarang faktor apa yang mempengaruhi anak tersebut kurang percaya diri, Bu? Ya, kalau saya melihat untuk faktornya itu eh, mungkin ya Pak, mungkin eh, di lingkungan keluarganya mungkin yang mempengaruhi faktor seperti itu. Jadi kemudian juga saya melihat motivasi anak itu yang cenderung kurang. Tuh. Ya. Ya. Sejauh ini, langkah apa yang telah Ibu lakukan agar anak tersebut berani tampil atau percaya diri saat melakukan sesuatu, Bu? Ya, yang pertama saya lakukan itu terlebih dahulu itu memotivasi anak tersebut, karena nantinya nantinya ketika sudah anak-anak itu sudah termotivasi eh, dalam dirinya itu mudah-mudahan anak itu bisa tampil, kemudian ketika disuruh berani seperti itu.
Ya, baik Bu. Nah, selain memotivasi secara umum, apa yang telah Ibu lakukan untuk mengenal karakter anak tersebut, Bu? Ya, ya sejauh ini saya sudah melakukan pendekatan personal, Pak. Ya, eh, nah, ada lagi yang Ibu lakukan selain pendekatan secara personal, Bu? Ya, untuk saat ini pendekatan personal terlebih dahulu yang saya lakukan itu. Kalau nantinya mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk Ya, memastikan kenapa anak tersebut bisa mempunyai sifat atau tingkah seperti itu. ya, ya, siap, Bu. Nah, sejauh pengalaman Ibu, hal yang penting apa yang akan Ibu lakukan agar anak tersebut muncul rasa percaya dirinya seperti teman-temannya yang lain di sekolah, Bu? Eh, Yang pasti tadi kembali lagi ke yang tadi terus memotivasi anak tersebut sehingga rasa percaya dirinya itu muncul gitu. Jadi secara terus-menerus memotivasi dia. Ya, boleh, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa yang eh, akan dilakukan Bu Elin terhadap hal tersebut? Ya, jadi yang akan mungkin ketika meminta bantuan beliau gitu. Jadi Ya, dilihatnya dari sana dulu. Jadi setelah memotivasi terus-menerus, jadi langkah selanjutnya itu saya akan menyuruh beliau. Jadi bisa dilihat apakah anak itu sudah ada rasa percaya dirinya atau beraninya atau tidak. ya, bagus, Bu, bagus. Nah, jadi Ibu melakukan pendekatan personal seperti tadi yang Ibu ungkapkan terhadap anak tersebut. Begitu, Bu. Iya, benar sekali, Nah, Bapak. eh, nah, sekarang jika Ibu berharap dengan sering diajak komunikasi, anak tersebut akan mulai terangsang untuk bersikap berani dan percaya diri, begitu, Bu? Iya, iya, betul sekali, Ya, Bapak. ya. Jadi secara terus-terusan akan Ibu motivasi supaya anak tersebut timbul rasa percaya dirinya, Bu. Iya, benar sekali. Karena dengan memotivasi itu hal yang utama itu. Jadi ketika anak sudah ada motivasi dari dalam dirinya, itu insya Allah itu tidak ada paksaan dari siapapun. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Eh, Kapan Ibu akan memulai melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, Bu? Secepatnya, secepatnya. Dan insya Allah besok saya akan melakukan pendekatan-pendekatan itu. Ya, wah, sepertinya Ibu sudah mantap dengan rencana Ibu mendekati anak tersebut dan mengadakan Insya Allah. komunikasi di waktu-waktu senggang atau di jam istirahat. Apa alasan Ibu memilih jam istirahat untuk melakukan rencana tersebut, Bu? Ya, karena kan untuk jam istirahat lumayan waktunya cukup panjang. Kalau misalkan di dalam kelas, di waktu belajar, itu kan tidak memungkinkan. Cara kan kalau di jam istirahat bisa langsung berdua, gitu. Tatap muka berdua, menanyakan langsung, menanyakan apapun itu mengobrol, gitu. Sehingga anak itu bisa sedikit termotivasi seperti itu, Pak. Ya, Bu. Eh, apakah ada hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk membantu anak tersebut lebih percaya diri, Bu? Ada Pak, banyak sekali. Jadi saya akan menanyakan kepada teman-temannya, kemudian juga menyuruh teman-temannya di kelas untuk melakukan pendekatan juga seperti itu. Kemudian juga saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Faktor apa yang menyebabkan anak tersebut bisa seperti itu? Karena apa? Karena sayang sekali Bapak, anak tersebut itu mempunyai kelebihan di balik itu, di balik kekurangannya itu ada kelebihan. Sebenarnya anak itu bisa berani, tapi belum terpecahkan. Entah apa yang membuat anak tersebut seperti itu. Ya, Bu. Berdasarkan apa yang Ibu sampaikan, saya menangkap bahwa faktor penyebab kurang percaya diri ini bisa disebabkan oleh kebiasaan di rumah, ya, atau di lingkungan keluarga. Maka Ibu perlu mengetahui latar belakang anak. Begitu kan, Bu? Iya, benar sekali Bapak. Ya. Menurut Bu Elin,
untuk mencari solusi dari masalah ini, siapa yang bisa membantu Bu Elin menyelesaikan masalah tersebut? Ya, banyak Bapak. Yang pastinya yang pertama saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan guru yang ada di sini, dan juga eh, dengan orang tuanya juga, dan dengan murid-murid yang ada di kelas beliau. Iya, Bu. Apa komitmen yang akan Ibu lakukan atas rencana Ibu ini? Kalau ditanya komitmen, yang pastinya ingin apa ya, melihat ada perubahan tidak terhadap anak tersebut setelah saya memberikan motivasi, kemudian pendekatan personal, seperti itu. Oh ya, supaya timbul rasa percaya dirinya kembali ya, Bu. Iya, iya, iya. Baik, Bu Elin. Senang sekali dapat berbincang dengan Ibu Elin. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kali ini, Bu? Ya, jadi yang dapat saya simpulkan itu ketika ada anak di kelas yang tidak berani, kemudian rasa percaya dirinya kurang, jadi saya ada beberapa langkah yang dilakukan oleh saya. Yang pertama itu memotivasi beliau supaya rasa berani dan percaya dirinya itu timbul. Kemudian juga yang kedua itu melakukan pendekatan personal, dan yang ketiga itu berkolaborasi baik itu dengan rekan semua di SD ini dan juga dengan orang tuanya. Ya, Bu. Baik. Apakah tujuan atau langkah-langkah yang ingin Ibu capai dari percakapan kita sudah Ibu dapatkan? Tujuan yang dari tadi yang diungkapkan dari percakapan kita sekarang ini, Bu? Alhamdulillah sangat sudah sekali Bapak. Ya, Bu. Baik, Bu Elin. Mudah-mudahan rencana Bu Elin untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak tersebut berhasil ya, Bu. Amin, mudah-mudahan Bapak berhasil. Ya, saya yakin jika Bu Elin sungguh-sungguh dalam usaha, pasti akan membuahkan hasil yang diinginkan. Semangat ya, Bu Elin. Tetap semangat Bapak. Ya, baik Bu, karena waktunya habis, kita akhiri sesi coaching kali ini. Saya tunggu ajakan coaching berikutnya ya, Bu. Iya, siap, siap, siap sekali Bapak. Ya, Dan dari terima saya juga kasih terima ya. kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk Ya, saya. Bu, sama-sama. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak Asep. Barusan saya melihat sesi coaching, praktek coaching yang diterapkan oleh Pak Asep kepada coach Ibu Neng Lena sudah berjalan dengan Neng Elin, Bapak Neng Elin. Iya, Neng Elin. Uh, Selanjutnya mungkin Pak Asep kita masuk pada sesi umpan balik. Mungkin Pak Asep juga ingin mendengarkan bagaimana umpan balik sesi coaching yang dilaksanakan oleh Pak Asep. Iya, siap Pak. Nah, begini Pak Asep, setelah Pak Asep melakukan coaching barusan, saya ingin tahu Pak Asep, bagaimana perasaan Pak Asep setelah sesi coaching tadi? Perasaannya? Ya, baik Bapak, terima kasih. Saya merasa cukup baik, tapi tentu penasaran juga dengan feedback ya dari Bapak, Bu. Ya tenang Pak Asep, nanti saya kasih feedbacknya. Ya, siap. Pak Asep, bagus ya Pak Asep. Saya sebetulnya sangat senang sekali mendengarnya Pak Asep. Tenang. Baiklah Pak Asep, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri, performa dalam kompetensi ketika coaching tadi, Pak Asep? Ya, baik Bapak. Saya merasa cukup percaya diri dalam beberapa aspek, terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot.
Namun saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif Bapak. Iya, saya setuju Pak. Saya tadi melihat ketika Pak Asep sedang melakukan coaching itu terlihat sangat percaya diri. Namun saya juga ingin tahu alasan ya Pak Asep, alasan dari pemikiran Pak Asep barusan yang menyatakan percaya diri. Itu menurut Pak Asep, apa yang membuat Pak Asep menilai demikian seperti itu? Bisa dijelaskan pada saya tidak? Siapa? Eh, saya merasa terkadang saya terlalu fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang telah saya persiapkan. Dan hal itu mungkin menghambat kemampuan saya untuk benar-benar mendengarkan tanggapan Koci, Pak. Begitu ya. Itu menurut saya pemahaman yang sangat baik Pak Asep ya. Nah, sekarang waktunya nih. Saya izin Pak Asep, boleh saya tidak menyampaikan hasil pengamatan tadi kepada Pak Asep secara langsung? Ya, tentu saja boleh, Pak. Saya ingin mendengarkannya, Pak. Nah, baiklah. Kalau begitu, begini ya Pak Asep, hasil catatan saya tadi saya mengamati dari awal pembicaraan coaching dilakukan sampai akhir ya Pak Asep. Pada saat membahas sebuah topik tadi di percakapan, Bapak itu berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya, yang dapat memancing Koci berpikir lebih dalam tentang permasalahan untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Nah, dan itu sudah sesuai kalau menurut saya Pak Asep, atau bahkan saya katakan melebihi dari standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Pak Asep sendiri mendengar ini? Halo, Pak Asep? Halo, Pak Asep? Ya, boleh, Pak. Lanjutkan, Pak. Diulang ya. Ya, siap. Bagaimana pendapat Pak Asep setelah mendengar umpan balik saya tadi? Saya senang mendengarnya, Pak. Itu sesuai dengan harapan saya karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin apa yang saya lakukan tadi, Pak. Begitu ya. Terima kasih Pak Asep kalau memang senang. Namun demikian Pak Asep, selain itu juga saya melihat hal-hal yang sebetulnya masih bisa dikembangkan lagi oleh Pak Asep. Misalkan saat berbicara tentang topik yang kedua tadi di bagian hampir akhir sesi coaching, saya mengamati Bapak ini agak terlalu terburu-buru Pak Asep dalam mengajukan pertanyaan yang sebetulnya kalau merujuk ke standar yang seharusnya itu kalau bisa diberikan ruang untuk Koci merespon. Jadi biarkan Koci dengan puas merespon pertanyaan-pertanyaan dari Pak Asep terlebih dahulu. Mungkin seperti itu Pak Asep. Nah ini bagaimana pendapat Pak Asep tentang yang barusan? Ya, saya menyadari hal tersebut, Pak. Mungkin saya perlu memberikan lebih banyak waktu untuk Koci merespon agar interaksi lebih berimbang, Pak. Oh iya, begitu ya Pak Asep. Itu mungkin langkah yang baik untuk dikerjakan Pak Asep ya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Pak Asep bisa lakukan untuk meningkatkan lagi performa di dalam sesi coaching berikutnya yang bisa dikembangkan lagi?
Ya, saya berencana untuk lebih memperhatikan kecepatan dalam mengajukan pertanyaan, memberikan ruang untuk coach merespon, dan secara keseluruhan lebih fokus pada proses mendengarkan aktif, Pak.